Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, masih di kelas 6, tentang keliling lingkaran bagian kedua. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Seperti pelajaran yang pernah kita pelajari tentang rumus keliling lingkaran, ada dua rumus yang digunakan, yaitu menggunakan diameter. Rumusnya K sama dengan Pi kali D, dan dengan jari-jari rumusnya K sama dengan 2 kali Pi kali R. Lalu bagaimana jika yang diketahui keliling lingkarannya, lalu yang ditanya jari-jari atau diameternya? Nah, untuk yang diketahui keliling lingkaran, yang ditanya diameter, maka rumusnya di sini Ibu berikan diameter sama dengan keliling dibagi pi. Sekali lagi, diameter sama dengan keliling lingkaran dibagi pi. Lalu untuk keliling lingkaran yang diketahui lalu yang ditanya jari-jari, rumusnya R simbol dari jari-jari sama dengan K keliling lingkaran dibagi 2pi atau 2 kali pi. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Hitunglah jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya 154 cm. Bagaimana cara menjawabnya? Kita cari dulu yang diketahui. Karena yang diketahui keliling lingkaran, maka kita tulis K sama dengan 154 cm. Lalu yang ditanya jari-jari, simbolnya R. Bagaimana cara menjawabnya? Kita tuliskan rumusnya dulu. R sama dengan K dibagi 2pi atau 2 kali pi. Masukkan angkanya 154 dibagi. Kenapa di sini Ibu berikan tanda kurung supaya mudah untuk menghitungnya. 2 dikali pi. Pi-nya kenapa kita gunakan 22/7? Karena ini 154 bisa dibagi 7. Tetapi sebetulnya jika ingin menggunakan pi-nya 3,14 tidak ada masalah ya. Hanya nanti ada hasilnya selisih perbedaan sedikit. Kita lanjutkan. 154 dibagi dalam kurung 2 dikali 22/7. Maka 154 dibagi 2-nya dikali 22 jadi 44/7. Nah, di dalam proses operasi pembagian yang sebelahnya pecahan, maka caranya, ingat ya, caranya pembagiannya berubah menjadi perkalian. Lalu penyebutnya ditukar menjadi pembilang. Yang tadinya pembilangnya di atas 44-nya lalu berubah di bawah. Yang tadinya penyebutnya 7 lalu berubah di atas. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Kita boleh hitung 154 dikali 7 dibagi 44 atau boleh kalian hitung 154 dibagi 44 baru dikali 7. Silakan dihitung, dicoret-coret di kertas coretan, hasilnya 24,5 cm. Kita coba hitung jari-jari jika menggunakan pi yang 3,14. R sama dengan K dibagi 2pi. Lalu kita tuliskan angka K-nya 154 dibagi dalam kurung 2 dikali 3,14 tutup kurung. Kita kalikan dulu 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28.
Jadi 154 dibagi 6,28. Hasilnya 24,52. Bagaimana Bu cara mengalihkan membagi 154 dibagi 6,28? Kalau masih belum mengerti, nanti akan diberikan tutorial atau cara bagaimana membagi pecahan desimal di season selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Hitunglah diameter lingkaran jika diketahui kelilingnya 44 cm. Kita cari dulu yang diketahui. K sama dengan 44 cm, yang ditanya diameter. Jawabnya diameter atau D sama dengan K dibagi Pi. Masukkan angkanya 44 dibagi 22/7. Kenapa digunakan 22/7? Ini untuk lebih memudahkan dalam menghitung. Nah, seperti yang contoh soal nomor 1, kalau ada pembagian dengan bilangan pecahan, kita ganti dengan perkalian atau kita ubah perkaliannya, pembagiannya dengan perkalian. Lalu penyebutnya kita putar menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Jadi dari 22/7 menjadi 7/22. Nah, supaya mudah kita hitungnya 44 dibagi 22 dulu. 44 dibagi 22, jadi hasilnya 2. 2 kita kalikan dengan 7, hasilnya 14 cm. Baik, kita ke soal selanjutnya, soal contoh soal cerita. Sebuah sepeda memiliki roda yang berdiameter 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali, berapakah jarak yang sudah ditempuh sepeda itu? Bagaimana cara penyelesaiannya? Tentu saja kita cari dulu yang diketahui. Diameter simbolnya D sama dengan 42 cm. Lalu ada kata-kata roda berputar sebanyak 50 kali. Tuliskan saja di situ roda berputar sama dengan 50 kali. Lalu yang ditanya jarak tempuh sepeda. Cara menjawabnya bagaimana? Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian hitung dulu keliling lingkarannya atau keliling satu lingkaran tersebut, baru nanti setelah itu kita menghitung jaraknya. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah diberikan, kita mencari keliling lingkaran. Karena yang diketahui diameter, maka kita gunakan K sama dengan Pi kali D. Karena 42 bisa dibagi 7, kita gunakan Pi-nya yang 22/7. Jadi 22/7 dikali 42. Cara menghitung mudahnya, 42 kita bagi dulu dengan 7, hasilnya 6. Lalu kemudian 22 kita kali 6, hasilnya 136 cm. Untuk menghitung jarak, tinggal kita kalikan. Tadi rodanya berputar sebanyak 50 kali. Maka 136 cm dikali 50 hasilnya 6.800 cm. Jika menentukan jarak biasanya menggunakan satuan meter. Nah, supaya mudah, satuan meternya itu satuan ukuran panjangnya itu kita ganti dari cm ke meter. Bagaimana caranya? Kita bagi cm dengan angka 100. Jadi 6.800 dibagi 100. Hasilnya 68 meter. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Jika soalnya berbentuk gambar, tentukan kelilingnya. Misalnya gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan dengan seksama gambar tersebut. Di situ kita tentukan dulu apa yang diketahui. Di sana kita lihat bentuknya setengah lingkaran. Lalu di situ ada diameter sepanjang 56 cm. Berarti kalau diameternya 56, jari-jarinya otomatis dibagi 2 dari diameter. Jadi jari-jarinya
28 cm. Kemudian untuk diameter lingkaran yang kecil itu ternyata dari gambar setengahnya dari gambar lingkaran yang besar. Maka dengan mudah kita bisa simpulkan diameter yang kecil panjangnya 28 cm. Kemudian yang ditanya keliling yang diarsir. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan, setiap soal memiliki cara menjawab masing-masing. Maka ada soal-soal yang merupakan jebakan. Jadi tolong diperhatikan. Di sini dia meminta keliling yang diarsir. Kalau kita lihat dan perhatikan ada satu keliling yang bentuknya setengah. Kemudian ada 2 keliling lingkaran yang bentuknya kecil tapi juga setengah. Maka bisa kita simpulkan di sini keliling setengah lingkaran besar ditambah keliling setengah lingkaran kecil ditambah keliling setengah lingkaran kecil. Nah, kalau diperhatikan lagi, keliling setengah lingkaran kecil jika ditambah dengan keliling setengah lingkaran kecil karena bentuknya sama berarti bisa kita simpulkan keliling tersebut sama dengan jumlah keliling setengah lingkaran besar. Lalu kalau kita perhatikan lagi keliling setengah lingkaran besar jika ditambah keliling setengah lingkaran besar itu artinya menjadi satu buah keliling lingkaran. Maka dari gambar ini sebetulnya kita hanya diminta mencari satu keliling lingkaran. Rumusnya apa? Rumusnya Pi kali D. Nah, kita masukkan angkanya 22/7 dikali 56. Kenapa? Karena 56 bisa dibagi 7. Berapa hasilnya? 8. Jadi 22 dikali 8 sama dengan 176 cm. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini harus betul-betul jeli diperhatikan apa maksud pertanyaan dan bagaimana gambarnya. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Alhamdulillah kita selesaikan materi ini. Semoga dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.